Langsung saja saya akan langsung compile. Di sini hasil compile-nya terlihat bahwa sudah tidak ada program yang error lagi, jadi saya bisa langsung memasukkan programnya pada rangkaian Proteus yang sudah dibuat. Untuk memasukkan file hex-nya sendiri itu kita bisa mengcopy di sini. Tapi kan sama Apakah rangkaian Proteusnya sudah bisa dilihat, Bapak? Belum, Des. Belum bisa. Baik. Ulangi sebentar. Apakah sudah terlihat? Ya. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, bukan Arduino Mega 2560, karena sebelumnya saya menggunakan Arduino Mega 2560 itu masih belum bisa, Bapak. Jadi saya ganti Arduino Uno, ternyata alhamdulillah bisa. Di sini saya sudah masukkan program file hex-nya, maksudnya sebelumnya saya sudah masukkan. Di sini bisa dilihat bahwa lampu bisa menyala dengan sedikit masih berkedip itu pada posisi potensiometer 84%. Nah, pada posisi potensiometer maksimal atau 100%, saya coba ganti. masih puasa. Nah, pada posisi potensiometer 100% atau outputnya sama dengan 255 itu LED itu tidak berkedip sama sekali atau menyala penuh. Dan ketika potensiometer tadi 84% itu LED mulai berkedip sedikit. Jadi semakin rendah nilai potensiometernya itu, maka LED akan semakin berkedip lagi, Bapak. Coba dikecilkan. Langsung aja, jangan di stop. Baik, Bapak. Di sini Bapak, jadi mulai berkedipnya itu setelah saya coba itu mulai dari 84% mulai terlihat sedikit Dikecilkan sampai berkedip 0. LED. Mohon maaf Bapak, kenapa? Sampai 0 itu potensiometernya dikecilkan. Sampai 0, baik Bapak. Udah itu aja langsung dipencet panah bawahnya. Wah. Terus lama ya.
Ya, udah. Baik, jadi pada nilai potensiometer 18% itu LED redupnya itu lebih lama atau lebih dominan, LED-nya itu tidak menyala, Bapak. Ya, ya udah. Oke. Baik, Bapak, terima kasih. Saya izin stop share screen dulu terlebih dahulu. Ya. Ini setelah presentasi file ino-nya di-share. File ino ya, bukan file hex ya. Yang kemarin itu ada yang nge-share-nya file hex, ya enggak bisa lah, temennya belajarnya dari mana nih file hex. File ino, file Arduino-nya, dan file Proteus-nya dijadikan satu folder di RAR atau zip, di-share di room chat-nya Zoom biar temannya bisa download atau bisa ikut belajar. Itu silakan. Nanti sama yang ini yang mau saya sampaikan. Lab yang ketiga besok, ya, lab yang ketiga minggu depan itu PWM dipakai dengan menggunakan motor DC. Jadi untuk mengendalikan motor DC nanti disertai dengan bentuk sinyal ini bentuk sinyal di osiloskopnya, sinyal PWM-nya ditampilkan dengan osiloskop. Ya, jadi nanti motornya bisa diputar ke kanan, bisa diputar ke kiri, gitu nanti kelihatan. Itu nanti bisa saya sampaikan sedikit materinya tentang itu. Oke, itu aja. Silakan lanjutkan kelompok berikutnya. Ini yang 45 belum hadir nih. Yang NIM 45 belum ya? Belum, Bapak. Belum, oke, nggak apa-apa. Udah, lanjut Mbak Rahmania ini tadi sudah on kamera, mau share silahkan. Mikrofonnya kok off ya, suara audionya ya. Audionya kok off. Ya wes, audionya off nggak apa-apa, mungkin ada gangguan audio. Udah. Oh ya, maaf Bapak, dari kelompok kami kan seharusnya 3 orang. Ya. Satu udah keluar udah masuk di UGM Bapak, jadi cuma. Ya nggak apa-apa, di share aja yang anggotanya ditulis di program Arduino-nya. Ya. Sudah Bapak. Ya, udah share aja langsung. Baik Bapak. Baik, Bapak izin share screen. Mohon izin Bapak, sebelumnya apakah programnya sudah terlihat? Nah, ini sudah, oke. NIM 55 dan 53, dua-duanya ada ya, Arvando sama Rahmania, dua-duanya on kamera. Oke, lanjutkan 53, 55. Baik, Bapak. Ini dari programnya saya mengikuti dari program yang Bapak buat di sini. Di sini ada integer analog pinnya 3, serta sensor value-nya diberikan 0, terus integer LED pin 1 ada di output 3, 5, dan 7. Diberikan juga serial bitinnya 9600. Pada pin mode LED pin 1 sampai 3 diberikan output. Di sini void loop-nya diberikan delay 100 dan pada kondisi besar dari 0 sampai sensor value kurang dari 750, LED pin 1 bernilai high, LED pin 2 bernilai low, LED pin 3 bernilai low. Hingga sensor value-nya lebih besar sama dengan 351 dan sensor value-nya kurang dari 700. Di sini LED pin 1-nya low, LED pin 2-nya high, LED pin 3-nya low. Hingga yang terakhir di sini
diberikan konfigurasi LED pin 1, 2 bernilai low dan LED pin 3 bernilai high. Untuk sebelum kita masuk ke file-nya, kita compile dulu apakah terjadi error atau tidak. Oke, sedang mengcompile. Oke, dari programnya di sini sudah berhasil, tidak ada error. Dari itu kita langsung coba turun ke Proteus-nya. Di sini kita ke schematic capture. Saya menggunakan Arduino-nya Mega 2560. Oke, saya ingin. Nah, jadi di sini saya tetap menggunakan Mega 2560. Konfigurasinya seperti ini dan diberikan output seperti ini. Di sini saya menggunakan relay karena ingin mencoba bahwa Arduino ini nggak mesti dibuat pada rangkaian yang biasa saja, namun Arduino ini bisa memprogram untuk aliran AC, begitu dengan ditambahkannya relay. Oke, ini programnya sudah masuk. Mari kita coba. Di sini pada kondisi 31%, LED yang nomor 3 nyala dan menyaktifkan sebuah relay hingga lampunya menyala. Di zoom dikit coba nggak kelihatan itu. Oh, baik, Pak. Lagi zoom. Ya, ada. Terus disimulasikan lagi. Nah, kalau kita naikkan lagi hingga coba kita tambahkan. Nah, pada kondisi 40%, LED D2-nya menyala hingga lampunya ini akan menyala juga. Karena dalam relay ini diberikan input setrum sehingga bisa mengaktifkan saklar otomatisnya, koilnya akan mengaktifkan saklar ini sehingga lampunya menyala. Kita naikkan lagi hingga. Terus kalau itu berarti Pak dipakai untuk menyalakan lampu AC itu ya berarti ya, lampu arus bolak-balik ya yang ini ya. Betul, Pak. Oke, terus kalau Terus dilanjutkan terus sampai pol yang atas, tapi sinyal PWM-nya nggak kelihatan berapa, nggak tahu ya. iya, Pak, betul. Oke. Oke, terima kasih. Silakan di share Arduino programnya dan Proteus programnya di chat Zoom. Baik, Bapak. Oke. Terima kasih Pak Aan. Oke, terima kasih. Kelompok berikutnya Mbak Mariska. Nah, Mariska Diana ini sudah on kamera, on video ya. Yang Mbak
Rahmannya dan teman-teman bisa off video. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan kelompoknya di-share Mbak Mariska programnya. Ini yang sudah di ruang chat, yang sudah apa? Ini Mbak Desti. Oke. Allah. Pak, apakah programnya sudah terlihat? Bentar. Oke, dimulai dari ada kurang kelihatan jelas ya. Karena terbagi dua itu mungkin ya. Nah, gini ya. 66, 67 sudah anggotanya Mbak Mariska sama Rizky, bener nggak? Oke. Ya, betul, Bapak. Mariska Karena yang sama satu Rizky. sudah. Oke, on semua. 66, 67. Udah, silakan lanjut. Baik, Bapak. Di sini merupakan coding dari rangkaian yang akan saya buat nanti tadi. Di sini ada cons in analog inputnya ini di sini ada di A3, lalu cons in analog outputnya ini terdapat pada pin 3. Lalu ini ada in sensor value sama dengan 0, lalu in output value-nya juga sama dengan 0, lalu di sini serial begin-nya kita menggunakan 9600, lalu di sini untuk program outputnya ini ada sensor value sama dengan analog rate atau analog in pin ya. Lalu bawahnya lagi kita ada output value sama dengan map atau tutup kurung sensor value, 0,1023,255. Lalu bawahnya lagi ada analog write, buka kurung analog out pin, analog output value ya. Di sini bawahnya lagi ada serial print untuk menampilkan hasil ya. Serial dot print, buka kurung petik sensor sama dengan petik lagi, lalu tutup kurung dan titik 2. Lalu bawahnya lagi sama. Nah, tapi beda di sini buka kurung kita masukkan sensor value-nya, lalu tutup kurung titik 2, lalu yang selanjutnya ini ada serial print buka kurung petik 2 garing T output sama dengan titik 2, lalu tutup kurung lagi, kita tambahkan titik 2, lalu yang di sini bawahnya lagi serial dot print ln buka kurung output value tutup kurung, lalu kita tambahkan lagi dengan titik 2, lalu di bawahnya ini kita tambahkan delay 2 ya. Programnya sama seperti tutorial di YouTube-nya Pak Tatian, lalu akan saya compile. Apa yang mau baju lagi? Baik, untuk programnya tidak ada error, lalu akan saya masuk ke rangkaian di Proteus-nya. Di sini saya menggunakan Arduino Mega 2560, lalu akan saya masukkan filenya Arduino Mega. Oke. Lalu akan saya kan. Nah, di sini ketika nilai dari resistor variabelnya itu 0, maka output atau yang dihasilkan yaitu LED-nya ini tidak menyala. Nah, ketika
nilai resistor variabelnya saya naikkan, maka di sini lampu sudah mulai menyala redup, akan tapi dominan lebih redup. Lalu ketika nilai resistor variabelnya saya naikkan, di sini LED-nya nyala mati lebih cepat ya, nyala mati. Lalu ketika nilai resistor variabelnya saya kasih nilai 76%, maka di sini output LED-nya sudah mulai menyala terang, menyala seterusnya dan nyalanya itu terang. Udah ya. Enggak, ini ya berarti sama dengan kelompoknya sobat tadi Desti ya. Ya, Bapak. Akan tapi di sini saya menggunakan Arduino-nya Mega. Bedanya apa? Oh, Arduino-nya ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke, terima kasih. Udah. Iya, Bapak. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Yang on kamera siapa nih? Sudah 2 yang di-share di chat room. Jadi saya ulangi lagi, kalau sudah presentasi, taruh di chat room program Arduino dan Proteus-nya. Kemudian minggu depan disiapkan programnya mirip ini sebetulnya PWM ini. Nanti dilengkapi dengan motor ya. Motornya diberi relay supaya bisa putar depan dan belakang. Gitu, sehingga nanti bisa diatur juga kecepatannya menggunakan PWM. Silakan. Ini berapa tuh partisipannya? 15. Yang maju baru 1, 2, 3, 6 orang. Masih banyak yang belum ya. Baru 3 kelompok ya, betul ya. 45, 46, 53, 55, 66, 67. Mariska dengan Rizky, kemudian tadi Arvando dengan Rahmania, kemudian Nindi. Oh, 45, 46 tadi 50. Oh, Nindi belum ya. Belum. Desti, Arvando, Rahmania, sama Mariska Rizky. Silakan yang mau maju kelompoknya. Sambil saya tunggu sebentar, silakan. Ada 3 orang, saya sendiri, Erian Bayu, dan Angelo Adam. Ini NIM berapa aja ya, nggak kelihatan ini? NIM 40? 60, 61, 62, Pak. 60, 61, 62. Ya. Lalu di 60 Erian ada ini? Erian belum masuk, Pak. Tidak ada ya. Yang ada 61, 62 ya. Pak. Di sini analog input buat ininya, powernya di A3, lalu analog output pinnya di port 3, lalu sensor value-nya 0, output value-nya juga 0, lalu ada sensor value-nya analog nya
di pin A3 tadi. Lalu output value-nya untuk sensor virtual itunya di analog 3. Lalu kita coba compile filenya menjadi file hex. Di sini lagi loading. Nah, ini tempatnya di program file Windows. Kita coba cari file hex-nya di user. Record. Di tab. Lalu cari Arduino. Di sini 532066. Nah, di sini. Lalu kita copy file hex-nya biar lebih mudah. Di sini data D. Lalu kita jalankan Proteus-nya. Di sini potensinya dari posisi 0 aja ya. Lalu kita cari tadi sketch nov. File hex-nya oke. Kita jalanin. Nah, di sini terlihat sensor outputnya, sensornya masih 0, outputnya juga 0 karena belum ada pasokan listrik dari potensinya. Apabila kita naikkan ke 1, nah di sini menunjukkan 10, outputnya itu 2. Jadi 1% bernilai 10. Kita naikkan aja langsung ke 50. Ke 50 pas. Nah, di sini lampunya agak terang ya, tapi kedip-kedip. Menunjukkan sensornya 512. Angka 512 outputnya itu 127. Lalu kita ke 100% aja. Ini udah nggak kedip-kedip karena listriknya mengalir cukup baik. Menunjukkan sensor 1023 dengan output 255. Pak. Ya. Seperti itu. Oke, cukup. Terima kasih. Oke. Izin stop share ya. Ya. Tinggal di-share file Arduino dan file Proteus-nya. Ada lagi, silakan yang mau maju. Apa ya? Ada for I sama dengan 0. I lebih kecil 255, I plus, yaitu ini untuk membuat cahaya LED semakin terang. Untuk delay-nya ada 5 milisekund. Lalu yang loop ini yaitu membuat cahaya LED dari terang menjadi redup. Ini serial print ya. Ada sensor dan sensor value. Output value. Oke. Ya, lanjut. Protesnya udah kelihatan belum ya?
Udah. Mohon maaf ini karena ada error. Jadi di sini itu cuma kedip-kedip aja, Pak. Untuk virtual terminalnya itu yang kelihatan cuma 1023 sama outputnya 255 di potensio 76%. Kalau di ke bawah ini tuh sama aja. Mungkin nanti bisa dibenerin. Ya, Udah, Pak. oke. Ya, sudah di stop share. Nanti tinggal filenya di share di chat room-nya Zoom. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Oke, masih ada yang belum maju nih? Total pesertanya 15, dengan saya berarti 14. 14 ini sudah maju 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kayaknya sudah ya semua ya. Nanda Adnil ini timnya Untuk kelompok saya hanya saya Pak yang hadir Pak. ya nggak siap, belum. Laptop saya kembaliin orangnya Pak. Oh. Belum ada laptopnya, belum bisa share screen. Oke, saya tunggu sambil nunggu kelompoknya si siapa tadi yang terakhir ini Destatri dan kawan-kawan nge-share file di chat room. Yang 4 kelompok sudah nih, 1, 2, 3, 4. Terakhir tadi yang share kelompoknya Angelo, Adam, Riko. Saya tunggu kelompoknya Desta dan kawan-kawan share di chat room. Khairul Anam, Ilham, Nindi, Mustika. Ini mestinya lengkap nih kelompok. 3 orang. Di sini tapi kelompok kami sudah yang motor DC, Pak. Ini NIM-nya berarti 495051 ya. Lengkap ya. 48, Pak, yang 48. yang Ilham. 48 50 51. Oke, saya konfirmasi. Kadang tulisannya terlalu kecil kadang nggak lihat. Oke, udah. Silakan. Baik, Pak, untuk presentasi akan disampaikan oleh Ilham. Izin masuk, Pak. Saya akan memperjelaskan rangkaian yang saya buat kelompok. Saya di sini menggunakan input kristal pada LCD 234567. Longnya saya menggunakan PWM dan longnya menggunakan pin. Terus LCD ya 16, pin modenya kita menggunakan outputnya di 9, serial bagnya 966
9600, LCD-nya begin 16,2, LCD set course-nya 0,0, LCD print-nya kita pakai PWM, LCD set course-nya 0,1, LCD print-nya motor DC. Kita menggunakan delay 2000, menggunakan LCD clear, void loop-nya input-nya analog thread A2, PWM-nya map buat 0,103, 0,255, analog writer-nya 9 PWM, LCD set kursornya 0,0, LCD print-nya kontrol motor DC, LCD set kursor 0,1, LCD print PWM, LCD print PWM delay menggunakan 200. Coba kita compile dulu filenya. Oke, masih berjalan. Oke, di sini kita Arduino-nya tidak ada kesalahan program. Kita lanjut ke Proteus-nya. Di sini saya menggunakan kelompok kami menggunakan Proteus, menggunakan Arduino Uno R3 untuk mensimulasikan Arduino yang program tersebut. Oke, kita masukkan Arduino-nya pada simulasi Uno. Pada kita lihat Ya, PWM-nya dinaikkan, coba bisa berubah kecepatannya seberapa. Nah, naikkan aninya potensio. Tadi di zoom kayak tadi aja. Rada di zoom dikit ya. Lagi dikit lagi tadi bisa, nah segini. Geser kanan dikit ya, udah. Naikkan maksimal berapa? 1024 atau 255. Terus ini bagus nih. Ini besok tinggal memasukkan ininya saja nih, bentuk sinyalnya di osiloskop, sinyal PWM-nya. Nah, ini sudah jadi tugas atau jadi lab yang ketiga nih. Jadi nanti PWM-nya dimasukkan osiloskop. Ini maksimal 255 ya. Tapi ini bisa putar kiri kanan, bisa enggak? Enggak bisa ya. Nah, Kalau putar kiri kanan tergantung ya, ini Pak kontrolnya. Diberi relay, diberi ini hybrid, serangkaian IC hybrid, udah jadi project atau lab yang ketiga. Ini masih pakai apa ini MOSFET ya.
Kalau enggak pakai hybrid ya pakai apa relay biasa mungkin ya bisa, silakan aja. Oke, ini bagus, lumayan. Sudah ada kendali motornya, tinggal menyempurnakan bentuk sinyal, menampilkan bentuk PWM-nya sama bisa putar kiri dan kanan, udah selesai nih untuk jadi tugas lab yang ketiga untuk minggu depan. Mungkin teman-temannya yang lain sekaligus memberitahu ya. Jadi harapannya yang ketiga itu nanti lab yang ketiga atau pertemuan yang ke-12 itu harapannya seperti ini. Jadi ada motornya, cuma ini tinggal dilengkapi osiloskop untuk sinyal PWM-nya dan motornya bisa putar kiri dan kanan. Pakai relay hybrid bisa. Baik, terima kasih. Ini kelompoknya Anam, Ilham, dan Sopo. Nindi, off kamera Nindi malah. Baik Bapak, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebih ya. Izin stop share screen. Ya. Ini yang sudah share kelompoknya Desta. Saya tunggu kelompoknya Ilham dan Anam dan kawan-kawan. Dan lengkap ya, ini berarti ya yang hari ini hadir sudah maju semua. Silakan saya tunggu share filenya supaya bisa segera saya akhiri perkuliahannya.